Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju, ada 6 pos yang menterinya diganti. Kita akan bedah konstelasi politik nasional pasca reshuffle Kabinet bersama Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Halo, selamat malam, Kang Gun Gun. Selamat malam, Mbak Dia. Ya, selamat malam. Kang, bagaimana Anda melihat background dari ke-6 sosok pengganti menteri lama? Apakah ada yang menarik, misalnya ada nama Bu Risma, kemudian juga ada Pak Sandi? Oke, Mbak Dea, saya lihat konfigurasi kekuatan politik tetap dipertimbangkan oleh Presiden, di mana Presiden sangat menjunjung tinggi yang disebut dengan politik representasi. Jadi terlihat dari misalnya penggantian 2 pos yang ditinggalkan oleh para menteri yang berasal dari partai, tetap diisi juga oleh partai, gitu ya. Contoh misalnya Mensos, itu yang awalnya dari PD Perjuangan kemudian diganti menjadi Bu Risma, di situ tetap merepresentasikan PD Perjuangan begitu. Kemudian Gerindra tetap diwadahin misalnya Sandiaga Uno, meskipun tentu tidak di Kementerian KKP tetapi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggeser tetapi tetap mengakomodasi representasi kekuatan politik yang menjadi the ruling parties dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua. Kemudian yang kedua, saya lihat dari reshuffle yang kemudian dilakukan, itu menunjukkan keinginan Jokowi untuk memperbaiki beberapa pos kementerian yang dianggap kinerjanya tidak berakselerasi sesuai dengan harapan Presiden. Contoh misalnya, seperti di Kementerian Agama, ya, beberapa kontroversi sejak awal, dan itu kemudian membutuhkan figur baru untuk kemudian mengganti kepemimpinan ini supaya kemudian bertransformasi sesuai dengan target KPI yang dikehendaki oleh Presiden dalam matrik kebutuhannya. Kemudian saya lihat juga di Kementerian Kesehatan, ya, memang polemik sejak awal, terutama Maret, ya, sejak Maret 2020 pandemi itu kemudian menyeruak menjadi persoalan multidimensi, bukan hanya persoalan kesehatan semata, dan itu kemudian Pak Terawan menjadi titik dari pusaran isu yang kemudian begitu masif dan eksesif, saya pikir, dan perbincangan tentang peran dan fungsi Menteri Kesehatan banyak dipertanyakan sehingga memang sudah layak diganti. Pak Lutfi, ya, kita tahu bahwa punya pengalaman di bidang yang akan diisinya, saya pikir, ya. Sakti Wahyu Trenggono juga memiliki tugas sangat berat, saya pikir, karena bergeser, ya, dari Kementerian Pertahanan ke kementerian yang bermasalah hari ini, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian KKP, karena apa? Ada persoalan serius, ya, yaitu manajemen reputasi kelembagaan, di mana KKP termasuk meninggalkan bolong besar, yaitu soal korupsi di situ, ya, terutama misalnya dalam konteks manajemen kelembagaannya nanti. Yaqut Khalil Qomas, Menteri Agama, saya pikir juga merepresentasikan kekuatan dominan di Indonesia, yaitu soal background beliau dari NU, dan kemudian banyak bersentuhan dengan isu-isu keumatan, dan Yaqut Khalil Qomas ini menurut saya juga kembali menunjukkan politik representasi, ya, kekuatan organisasi massa keagamaan besar, yaitu yang namanya Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan dominan dalam konteks aras politik nasional kita, gitu, Mbak Anggi, ya. Artinya kalau kita spesifik bicara soal Kementerian Agama, Anda melihat bahwa posisi dari menteri yang baru ini untuk bisa menyeimbangkan atau setidaknya memberikan counter kepada kelompok keagamaan lain yang seringkali berseberangan dengan pemerintah? Saya lihat memang ada posisi politik keseimbangan yang ditonjolin oleh Pak Jokowi dengan mengakomodasi kekuatan NU, ya, di Kementerian Agama, di mana kita sama-sama tahu salah satu persoalan yang menyeruak akhir-akhir ini soal bagaimana Islam tengah, gitu ya, Islam moderat, ya, kemudian juga persoalan-persoalan yang cukup krusial belakangan itu soal segregasi, gitu ya, dan segregasi sebagai persoalan utama yang kemudian muncul terutama menguat sejak Pilpres
bahkan mungkin kalau ditarik ke belakang sejak Pilkada DKI, Pilpres, kemudian sekarang dengan ragam fenomena kontemporer menunjukkan bahwa ada satu persoalan krusial di Indonesia soal bagaimana menengahi ya konflik-konflik yang berbau sara. Dan saya pikir ini memang membutuhkan sosok kuat yang kemudian inklusif pemikirannya, kemudian juga punya jaringan akar rumput kuat, jaringan kelembagaan antar institusi masyarakat dan keagamaan begitu ya. Dan saya pikir Yaakob Khalil Qomas salah satu yang kemudian diinginkan Pak Jokowi mengisi kekosongan selama ini soal komunikasi deliberatif antar kelembagaan, komunikasi yang lebih persuasif terutama dengan jejaring komunitas-komunitas keagamaan tentu lintas agama ya, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama lain begitu. Dan disitulah saya pikir posisi NU, posisi Yaakob Khalil Qomas yang punya pengalaman di organisasi berbasis akar rumput itu kemudian dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Yang mungkin cukup menjadi hal yang menarik dari ke-6 orang ini dalam komposisi baru adalah Budi Gunadi Sadikin ya. Karena dia memimpin Kementerian Kesehatan, background-nya bukan dari bidang kesehatan, tetapi dari korporasi begitu, yang itu menjadi satu hal yang cukup baru sebenarnya ya dalam konteks menteri-menteri kesehatan jika dikomparasikan dengan menteri-menteri kesehatan sebelumnya yang rata-rata berbackground kesehatan. Tetapi memang begini, ada satu hal yang patut dibenahi di kementerian ini ya, yaitu soal manajerial begitu ya, terutama misalnya mengurai benang kusut persoalan-persoalan yang hari ini mengemuka, yaitu soal bagaimana penanganan atau penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah bukan hanya menjadi isu kesehatan tetapi menjadi isu-isu multidimensi karena menyangkut misalnya kekuatan masyarakat, basic need-nya, kemudian juga bicara soal bagaimana komunikasi lintas sektoral karena bottleneck-nya salah satunya adalah komunikasi yang tidak terjembatani dengan baik oleh kementerian ini sebagai leading sektor yang langsung ya dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Belum lagi misalnya kehadiran sosok yang punya kemauan yang baik dan kemauan politik untuk kemudian bersama-sama menyelesaikan COVID-19 ini bukan hanya melalui kementeriannya melainkan lintas kementerian begitu. Itu yang saya tangkap dari esensi penempatan Budi Gunadi Sadikin. Selain tentu Mbak Dea, saya pikir seluruh komposisi ini menunjukkan 3 ciri utama dari reshuffle pertama kali di periode kedua dari Pak Jokowi ini, yaitu soal Jokowi tetap mempertahankan zona nyaman kekuasaan dengan politik representasi yang dibangun gitu, kekuatan partai, terutama partai yang kemarin menteri-menterinya bermasalah, sebut aja Gerindra dan PDIP karena terwadahi. Kemudian yang kedua, tetap memasukkan pilar kekuatan utama dari kekuatan masyarakat, terutama dari NU dan Muhammadiyah begitu, terrepresentasi juga dari orang-orang yang kemudian masuk di reshuffle ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada salah satu yang cukup baru yaitu soal bagaimana menempatkan orang non medis, gitu ya, itu di Kementerian Kesehatan, karena saya yakin persepsi yang dibangun tentang hal ini adalah bagaimana konsep penanganan multidimensi dari pandemi yang kemudian mengubah cara pandang tentang kementerian ini bukan hanya sekedar medis begitu maksud saya. Ya memang menarik, Menteri Kesehatan ini tidak diisi oleh seorang dokter karena beberapa kali selalu dokter dan mungkin ini baru sekali ya Kang bukan dokter. Kita bicara lebih luas lagi. Ini ada musuh-musuh Jokowi saat Pilpres 2019 kemarin masuk semua ke dalam kabinet. Anda melihat bagaimana di 2024? Mungkin masih jauh tapi ini bisakah dibuat gambaran bagaimana nanti konstelasi politik di 2024 kalau misal semua musuh atau yang musuh politik yang pernah bersaing dengan Jokowi ini masuk semua ke kabinet?
Ya, saya pikir memang betul Mbak Dea, ada hal yang bisa menarik dibaca ke konsekuensi kontestasi elektoral di masa mendatang begitu ya. Sebut aja 2024. Saya lihat jika kemudian melihat politik akomodasi yang dilakukan oleh Jokowi di 2019, ini sepertinya ada dua pertemuan arus partai besar ya, yang kemudian bisa saja itu menjadi prakondisi bagi koalisi strategis mereka di 2024. Sebut aja antara PDIP dengan Partai Gerindra. Saya lihat punya potensi untuk kemudian mengulang koalisi strategis mereka di 2024. Contoh misalnya pilihan Sandiaga Uno pada akhirnya mau menjadi bagian dari kabinet Jokowi, termasuk sebelumnya ada hal yang sama ditunjukkan oleh Prabowo sebagai mantan rival untuk masuk ke dalam kabinet. Itu saya melihat saya lihat ada satu tendensi yang kemudian secara politik menunjukkan ini bukan hanya sekedar hari ini gitu pengisian jabatan menteri, tetapi punya konsekuensi pada bangunan komunikasi politik di 2024. Misalnya apakah kemudian ada komunikasi di balik layar yang kemudian memungkinkan mereka menjadikan periode ini sebagai transisi koalisi strategis mereka di 2024. Terlebih hubungan Prabowo sebagai elit utama Partai Gerindra dengan Megawati, saya pikir tidak ada barrier ya, tidak ada hambatan psikologis yang membuat mereka memungkinkan untuk menyatu di 2024. Kemudian yang kedua, yang menarik lagi menurut saya untuk konfigurasi di 2024 itu adalah di reshuffle ini kembali meneguhkan posisi PKS dan posisi Partai Demokrat yang tidak diajak dalam kabinet begitu. Artinya satu periode ini kemungkinan ya yang partai yang tetap berada di luar kekuasaan adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dan posisi ini sangat mungkin kemudian juga menjadi representasi konstelasi 2024 gitu ya. Artinya salah satu yang bisa kemudian menjadi penantang dengan melakukan konsolidasi di luar the ruling parties hari ini, tentu motornya adalah PKS, kemudian Partai Demokrat, ya mungkin juga partai-partai lain yang bisa saja nanti di tengah jalan misalnya mengalami hambatan komunikasi dan akhirnya keluar dari gerbong Jokowi. Tetapi sampai hari ini, sampai reshuffle kali ini kita bisa melihat bahwa PKS dan Demokrat adalah partai yang kemungkinan menjadi penantang utama di 2024 dengan tentu bisa saja menggulirkan sosok siapa. Baik, tetapi menarik. terlepas dari itu Mbak Dea, menurut saya konstelasi 2024 itu masih sangat cair karena di Indonesia highly fragmented multi-party system. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan meskipun mereka berada dalam satu kongsi hari ini yang sama, 2024 tetap akan bersama. Jadi itu yang disebut dengan koalisi dua tahap ya. Nanti akan cair lagi di 2023. Karena pemerintahan Pak Jokowi saya pikir hanya akan solid betul sampai 2023, tapi setelah 2023 partai-partai akan mencari kemungkinan sosok, untuk ya? masuk ke gelanggang 2024 dengan berbeda-beda Mbak Dea. Sehingga sangat mungkin kemudian koalisi dalam konteks kandidasi di 2024 itu akan memecah ya proses bangunan strategis yang ada di partai hari ini begitu. Baik. Tentunya kita masih menantikan bagaimana suasana politik nanti di 2024, tapi memang masih jauh. Tapi kita bisa lihat dari hari ini bagaimana Presiden Jokowi memilih orang-orangnya dari partai mana saja. Terima kasih Kang Gun Gun sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.